Kepolisian daerah Jawa Barat mengungkap sindikat penjualan bayi internasional. Sejauh ini 12 pelakunya sudah ditangkap. Lantas seperti apa sebenarnya modus pelaku dan kemana saja bayi-bayi ini dijual? Polda Jawa Barat menyebut terbongkarnya sindikat penjualan bayi ini berawal dari cerita di Facebook dari salah satu orang tua bayi yang merasa ditipu soal adopsi anak. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Hendra Rohmawan, Jumat 18 Juli 2025 di Bandung, Jawa Barat, sindikat ini sudah beroperasi sejak 2023. Pelaku utama berinisial AF mendekati ibu hamil melalui Facebook. Pelaku mengaku sebagai calon orang tua angkat dan menjanjikan uang 10 juta rupiah. Namun setelah bayi lahir, AF hanya membayar Rp600.000 untuk biaya persalinan, lalu membawa pergi bayi tanpa memenuhi janji. Merasa ditipu, salah satu keluarga melapor ke polisi. Polisi menyebut terdapat 16 tersangka dalam kasus ini. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Kemudian bayi-bayi ini selanjutnya diadopsi secara ilegal di negara Singapura. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya, saudari P, kemudian saudari NY, dan saudari YT. Semua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka terancam penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Polisi juga mengungkap sejumlah fakta terkait penjualan bayi internasional ini. Apa saja fakta itu? Pertama, ada 25 bayi dari Jabar yang dijual ke Singapura sejak tahun 2023. Sementara 6 bayi berhasil diselamatkan polisi di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Tangerang. Para korban berasal dari wilayah Bandung. Harga jual setiap bayi mulai dari Rp11 juta hingga Rp16 juta. Rata-rata bayi yang didapatkan sindikat ini berusia 3 hingga 4 bulan. Fakta lainnya ialah klien atau orang tua adopsi telah memesan bayi dari ibunya sejak usia kandungan 8 hingga 9 bulan. Oknum ibu ini telah menjalin kerjasama dengan sindikat tersebut. Terakhir, pengiriman 25 bayi dari Bandung ke Jakarta dan dilanjutkan ke Pontianak. Selama di Pontianak, dokumen kependudukan dan paspor bayi dirampungkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sebelum akhirnya dikirim ke Singapura. Terkait temuan-temuan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Surawan tak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Sebagai pelapor juga itu adalah motif ekonomi. Nah, ini PR kita juga untuk menelusuri kepada para pelaku siapa sih orang tua bayi ini sebenarnya. Ini kan baru keterangan sepihak dari orang yang baru dari tersangka yang merekrut bayi. Kita masih dalam nilai keterangan dia, orang tua siapa, sehingga nanti keterangannya akan match antara perekrut dengan orang tua bayi. Apa motifnya? Apakah memang dari hasil hubungan gelap yang dia mungkin malu untuk merawat bayi itu, atau memang betul-betul motif ekonomi sehingga ketidakmampuan dia untuk merawat, atau memang ini dijadikan lahan untuk mencari keuntungan oleh orang tuanya. Dan orang tua bayi ini nanti berpotensi juga sebagai tersangka. Kenapa? Dia terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Juga terkena Undang-Undang Perlindungan Anak karena memang memperdagangkan anak kandungnya sendiri. Terbongkarnya sindikat penjualan bayi internasional oleh Polda Jabar ini menjadi pengingat pahit bahwa kasus perdagangan manusia masih terus terjadi. Lalu bagaimana upaya pencegahan yang lebih efektif dapat dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan manusia ini?